Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Nuka Istiani. Nah, kali ini kita masih di seri belajar CCNA part 2 ya. Nah, kita sekarang memasuki bab yang ke-13 teman-teman, yang membahas tentang Dynamic Routing EIJRP. Nah, teman-teman, misalkan pada video sebelumnya itu kan kita belajar tentang static routing. Nah, dimana kalau static routing ini yaitu kalau terdapat ada tambahan perangkat baru. Misal di sini saya menambahkan satu router baru. Di sini kita taruh di sini. Nah, kemudian kita menggunakan yang static routing nih. Nah, maka kita harus konfigurasinya itu manual. Semisal di sini saya menambahkan router baru di sini. Nah, kita harus konfigurasi dulu untuk di router 1, router 2, dan router 3-nya untuk setiap jalurnya. Semisal di router 1 ke router 4 ini dia menggunakan jalur apa, kemudian router 2 ke router 4 dia menggunakan jalur apa. Nah, itu kita harus konfigurasinya itu manual, teman-teman. Nah, tetapi kalau kita menggunakan yang dynamic routing ini, maka kita hanya cukup konfigurasi di satu router saja, yaitu router yang baru ditambahkan ini. Jadi nanti kita hanya konfigurasi routing di router 4 atau router yang baru kita tambahkan saja, teman-teman. Nanti ketiga router yang lainnya ini dia itu akan langsung terupdate atau sudah ada jalur-jalur untuk menuju ke router 4-nya. Nah, oke teman-teman, langsung aja di sini kita akan setup topologinya. Di sini kita akan buat untuk dua router terlebih dahulu. Kita pakai router yang 2911. Oke, sekarang kita akan konfigurasi untuk IP-nya pada routernya. Di sini kita mulai di router 1 dulu. Kita ke CLI, kemudian ini kita no. Kemudian kita pergi ke mode enable, config. Nah, di sini kita pergi ke interface yang mengarah ke PC-nya dulu. Di sini gig 0/0, gig 0/1, interface gig 0/1. Kemudian kita masukkan IP address-nya. Di sini 10.1, 192.168.10.1. Kemudian subnet masknya 255.0. Sudah, jangan lupa di no shutdown ya teman-teman. Oke, sudah. Lanjut di interface yang gig 0/0. Kita keluar dulu interface gig 0/0. Di sini IP address-nya 10.10.10.1, 10.10.10.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Jangan lupa no shutdown. Oke, di sini masih merah karena kita belum konfigurasi di routernya. Langsung aja kita ke router 2-nya. Kita ke CLI, ini kita no, kemudian enable config. Kita mulai di interface yang mengarah ke PC dulu. Gig 0/1, interface gig 0/1, IP add di sini 20.1 ya teman-teman. 192.168.20.1. Subnet masknya 255.0. Jangan lupa no shutdown. Oke, kita lanjut di interface gig 0/0-nya. Exit dulu, kemudian interface gig 0/0. Di sini kita masukkan IP add. IP-nya itu yang ini untuk jalur yang gig 0/0. IP-nya 10.2, 10.10.10.2. Subnet masknya 255.0. Oke, sudah, jangan lupa di no shutdown. Di sini sekarang kita tinggal pasang IP di PC-nya. Kita mulai di PC 1 ke desktop, IP configuration. Di sini IP-nya 10.2, 192.168.10.2. Kemudian subnet masknya 255.0. Nah, default gateway ini kita masukkan IP yang masukkan di routernya tadi, yang di router 1, yaitu yang 10.1, 192.168.10.1. Kalau sudah, kita close saja. Lanjut di PC 2, kita ke desktop, IP config. Di sini IP-nya itu 20.2, 192.168.20.2. Kemudian subnet mask 255.0. Nah, gateway-nya pakai IP yang tadi kita pasang di routernya, yang jalur gig 0/1-nya 192.168.20.1. Oke teman-teman, di sini kita sudah pasang untuk IP PC-nya. Nah, tetapi kedua PC ini dia itu belum bisa berkomunikasi ya teman-teman, dikarenakan kita belum konfigurasi dynamic routing-nya. Nah, semisal di sini kita cek dulu di router 1. Di sini kita coba pergi ke do show IP route.
Nah, teman-teman, di sini kalian bisa lihat di sini ada informasi C atau connected, yaitu jalur yang 10.10.10.0 yang berada di gig 0/0. Nah, ini network dari interface gig 0/0 ya, teman-teman. Kemudian ada juga ini connected yang 192.168.10.0. Nah, ini juga network dari interface gig 0/1 ya, teman-teman. Nah, jadi di sini dia itu belum ada jalur yang milik router 2-nya ya, teman-teman, yang ini. Jadi di sini kita akan membahas dulu untuk konsep dari dynamic routing. Nah, teman-teman, kalau static routing kan kita itu konfigurasinya seperti ini. Kita ketikkan IP route. Nah, semisal ini asalnya itu dari router 1, maka si PC1 dia itu ingin berkomunikasi dengan PC2. Nah, maka kita tuliskan tujuannya, teman-teman, yaitu 192.168.20.0, yaitu network dari PC2-nya. Mohon maaf, ini 20.0. Nah, kemudian di sini kita tuliskan subnet masknya 255.255.0. Nah, barulah di sini kita menuliskan next hop-nya atau jalurnya. Berarti kan karena PC1 ke PC2 itu jalur yang pertama dilewati adalah jalur yang ini 10.10.10.2. Jadi cara konfigurasi static routing itu seperti ini ya, teman-teman. Yang pertama kita menuliskan tujuannya, kemudian subnet masknya, dan kemudian next hop atau jalur lewatnya. Nah, tetapi teman-teman, di dynamic routing ini kita tidak akan menggunakan konfigurasi seperti ini, teman-teman. Tetapi di sini kita itu pada dynamic routing kita akan melakukan yang namanya advertise connected network. Nah, jadi teman-teman, kalau si router 1 dia ingin dynamic routing, maka dia itu harus menerapkan yang namanya advertise connected network, atau diibaratkan seperti promosi IP-nya sendiri. Nah, oke, biar lebih pahamnya kita bisa langsung konfigurasinya. Kita ke router 1. Nah, oke, sebelumnya kalian perhatikan dulu di sini kan tadi saya sudah jelaskan di sini ada connected, yaitu yang 10.10.0 /nya 24, yaitu yang interface gig 0/2, dan juga 192.168.10.0, yaitu yang interface gig 0/1. Nah, jadi teman-teman, nantinya si router 1 dia itu akan mempromosikan kedua IP ini. Di sini kita bisa tuliskan nodes dulu. Untuk network 10.10.10.0/24 itu dia itu milik gig 0/0. Kemudian untuk network 192.168.10.0 itu milik gig 0/1 ya, teman-teman. Nah, begitu juga di router 2. Di sini kita lihat to show IP route. Nah, di sini juga ada connected. Di sini ada IP 10.10.10.0 dan juga 192.168.20.0. Nah, untuk network yang 10.10.10.0 itu milik interface gig 0/0. Gig 0/0. Kemudian untuk network yang 192.168.20.0/24 itu milik gig 0/1 ya, teman-teman. Nah, jadi konsepnya gini, teman-teman. Ketika router 1 dia ingin dynamic routing, maka dia harus menerapkan advertise connected network. Nah, jadi dia itu nantinya akan mempromosikan kedua network ini untuk router 2. Jadi kata-katanya seperti ini. Hey router 2, di sini saya ada IP route dengan network 10.10.10.0 dan juga 192.168.10.0. Jika kamu ingin melewati IP ini, maka kamu bisa lewat aku. Nah, kemudian si router 2 ini dia itu akan langsung ngecek table routingnya. Nah, di sini kan dia di table route-nya itu kan ada 10.10.0 dan juga 192.168.20.0. Nah, barulah si router 2 ini dia akan menjawab, oh, ternyata di router saya itu sudah ada network 10.10.10.0. Tetapi untuk network yang 192.168.10.0 itu di router 2 belum ada. Nah, nantinya teman-teman, network yang 192.168.10.0/24 itu akan langsung auto atau akan langsung otomatis ada di router 2-nya. Jadi nanti akan langsung dynamic routingnya itu masuk ke router 2-nya, yaitu yang network ini, dan lewatnya itu jalur yang network 10.10.10.0 ini. Nah, jadi di dynamic routing ini dia itu hanya konfigurasi di salah satu routernya saja, teman-teman. Nah, begitu juga kalau di sebaliknya, semisal di router 2 dia itu akan dynamic routing, maka dia harus menerapkan advertise connected network atau dia harus menggunakan IP-nya. Nah, jadi si router 2 ini dia itu akan langsung bicara nih kepada si router 1. Router 1, di sini saya ada IP route dengan network 10.10.10.0 dan juga 192.168.20.0. Kalau kamu mau melewati network ini, kamu bisa lewat aku saja.
Nah, kemudian si router 1 ini dia itu akan langsung melihat table routingnya. Nah, barulah si router 1 dia itu akan menjawab, ternyata di router saya itu sudah ada network 10.10.10.0, tetapi untuk network yang 20.0 itu belum ada. Nah, maka akan langsung secara otomatis dynamic routingnya itu akan masuk ke router 1, di mana IP atau network yang 20.0 dia itu akan langsung berada di router 1 melewati jalur yang 10.10.10.0. Oke, ini saya kembalikan saja ke router 1. Nah, oke teman-teman, langsung aja di sini kita akan konfigurasi dynamic routing EIGRP. Nah, jadi teman-teman, pada dynamic routing ini dia itu ada beberapa protokol. Yang pertama itu ada RIP atau RIP. Tetapi untuk RIP ini dia itu jarang digunakan ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya EIGRP. Ada lagi yang jadi untuk EIGRP ini sendiri dia itu digunakan ketika router Cisco bertemu dengan router Cisco. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya OSPF teman-teman. Untuk OSPF ini dia itu open standard ya. Nah, yang dimaksud open standard itu ketika ada router Cisco bertemu dengan router yang lainnya, itu dia bisa menggunakan yang protokol OSPF. Nah, kemudian yang terakhir ada BGP teman-teman. BGP. Untuk BGP ini sendiri juga dia open standard, tetapi dia itu beda dengan OSPF teman-teman. Nah, nantinya kita akan bahas secara bersama di bab yang berikutnya. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan belajar yang konfigurasi dynamic routing EIGRP ya teman-teman. Di sini kita bisa buka router satunya. Di sini kita bisa ketikkan router EIGRP. Kemudian di sini kita tambahkan tanda tanya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini ada autonomous, itu nanti kita akan bahas pada BGP yang bab berikutnya. Nah, kalian bisa lihat di sini dari sistemnya itu menyediakan angka 1 sampai 65535. Semisal di sini kita akan gunakan yang 10 saja. Nah, nantinya kalau kita menuliskan EIGRP 10 di router 1, maka di router 2-nya juga harus 10 ya, teman-teman. Kita bisa di enter. Nah, di sini kita akan promosikan untuk kedua network yang ini nih. Di sini kita bisa ketikkan network. Kita mulai promosikan yang 10.10.10.0 dulu. 10.10.10.0. Enter. Selanjutnya kita juga promosikan yang 192.168.10.0. 192.168.10.0. Kita bisa di enter. Oke, lanjut kita keluar saja. Nah, sekarang kita akan lakukan hal yang sama juga di router 2-nya. Ini kita ke enable conft. Nah, di sini kita ketik router EIGRP, kemudian 10 harus sama dengan yang di router 1 ya, teman-teman. Kemudian di sini kita masukkan network yang akan dipromosikan. Kita ketikkan network. Kita mulai di 10.10.10.0 dulu, 10.10.10.0. Kemudian kita enter. Nah, kalian bisa lihat teman-teman di sini ada peringatan bahwa untuk yang network 10.10.10.0 itu sudah ada teman-teman. Karena ini diibaratkan seperti tetangganya. Nah, untuk ceknya kita bisa lihat to show IP EIGRP neighbor. Seperti ini, kita enter. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah ada IP 10.10.10.1 yang dimana ini adalah IP tetangganya. Lanjut ya, tadi kita sudah mempromosikan yang 10.0, selanjutnya kita promosikan yang 20.0. Di sini kita ketikkan 192.168.20.0. Kita bisa di enter. Oke, kita sudah mempromosikan kedua networknya. Nah, kita coba bisa lihat to show IP route. Nah, kalian bisa lihat teman-teman di sini sudah ada informasi D, di mana kalian bisa lihat di sini informasi D itu berarti EIGRP, bukan dinamik ya teman-teman, melainkan EIGRP. Nah, kita coba lihat yang di router 1 teman-teman. Kita coba to show IP route. Nah, kalian bisa lihat teman-teman di sini sudah ada IP atau network yang 20.0. Padahal tadi kan kita tidak menuliskan IP yang 20.0 ya teman-teman. Kita hanya mempromosikan networknya milik sendiri. Nah, itu yang dinamakan dengan dynamic routing ya teman-teman. Di sini kita coba bisa ping dari PC 1 ke PC 2. Kita ping menggunakan command prompt saja. Ini kita ping IP PC 2 itu 192.168.20.2. Enter. Nah, mungkin ini masih awalan. Oke, di sini sudah reply TTL ya teman-teman. Kita coba satu kali lagi. Nah, di sini sudah TTL atau berhasil. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah konfigurasi dynamic routing, tetapi hanya 2 router saja. Nah, sekarang kita akan konfigurasi dynamic routing pada 3 router. Di sini kita bisa tambahkan 1 router lagi.
kita pakai router yang sama 2911. Nah, oke, seperti biasa kita akan konfigurasi IP-nya dulu. Kita buka root. Kita mulai di PC 3 dulu. Di sini pergi ke desktop, IP config. Nah, di sini masukkan IP-nya yaitu yang ini. 192.168.30.2. Kemudian subnet masknya 255.0. Nah, default gateway kita pakai IP yang nantinya akan kita pasang di interface sebelah sini, yaitu yang IP ini. 192.168.30.1. Kita bisa di close saja. Lanjut kita konfigurasi IP-nya di router yang ketiga. Kita buka, kita kasih LI, ini no saja. Kemudian ini kita enable config. Di sini kita mulai pasang yang interface menuju ke PC dulu, yaitu interface gig 0/1. Enter. Lalu kita pasang IP add. Di sini 192.168.30.1. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Enter. Jangan lupa di no shutdown. Oke, sudah. Lanjut yang interface ke router 2. Kita exit interface gig 0/0. Di sini kita pasang IP add. Untuk IP-nya itu 20.20.20.2. 20.20.20.2. Oke, kita bisa di enter. Lanjut no shutdown. Oke, sudah. Nah, lanjut di sini karena ini router tambahan, maka di router 2-nya dia juga akan ada interface tambahannya, yaitu yang gig 0/2. Kita bisa pasang IP-nya juga. Kita exit dulu. Di sini interface gig 0/2. Untuk IP-nya itu IP add 20.20.20.1. Subnet masknya 255.0. Enter. Lanjut no shutdown. Nah, oke, di sini sudah hijau, teman-teman. Oke, sekarang kita akan konfigurasi dynamic routing EIGRP-nya pada router 3. Di sini kita bisa buka router 3. Nah, perintahnya sama, kita tuliskan router EIGRP. Untuk angkanya itu harus sama, teman-teman. Kalau sebelumnya itu kan router EIGRP 10. Nah, maka biar dynamic routingnya langsung masuk, itu kita juga harus angkanya sama. Di sini 10. Kemudian di sini kita masukkan nih untuk network yang akan dipromosikan. Di sini saya sudah menuliskan network yang akan dipromosikan, yaitu yang ini. Yang pertama yaitu network 20.20.20.0, yaitu milik gig 0/0. Enter. Lanjut yang kedua network 192.168.30.0 atau milik interface gig 0/1. Oke, sudah, teman-teman. Nah, teman-teman, di router 2 juga kita perlu untuk konfigurasi EIGRP-nya juga. Kita bisa buka router 2. Kita exit dulu. Kemudian di sini kita ketikkan sama router EIGRP. Ini juga 10 ya, teman-teman, sama. Nah, di sini kita tuliskan network yang akan dipromosikan, yaitu yang 20.20.20.0, yaitu milik interface gig 0/2 arah sini. Network 20.20.20.0. Kita enter. Nah, oke, di sini sudah ada informasi dikarenakan dia itu adalah network tetangganya. Jadi sudah ada karena ini adalah network tetangganya. Kita coba cek do show IP EIGRP network. Oke, di sini sudah ada jalur yang 20.2, yaitu yang ini tetangga sebelah sini, dan juga yang 10.10.1 yaitu yang sebelah sini atau tetangga yang router 1. Nah, jadi teman-teman, di sini kita sudah konfigurasi EIGRP pada router 2-nya. Nah, teman-teman, kalau pada static routing itu kan kita konfigurasi jalurnya itu di router 2 dan juga di router 1. Jadi di router 2 kita konfigurasi jalur ke router 3, kemudian di router 1 juga konfigurasi jalur yang menuju ke router 3. Nah, tetapi kalau yang di dynamic ini kita hanya cukup konfigurasi pada 2 router saja, yaitu yang pertama router yang tambahannya dan kemudian yang kedua router tetangganya atau yang router 2 ini sebelahnya. Nah, jadi prosesnya itu gini, teman-teman. Jadi di sini router 3 itu dia itu akan mengadvertise atau mempromosikan networknya ke router 2. Nah, kemudian di router 2 juga dia akan mempromosikannya ke router 1. Sehingga di sini semuanya bisa berkomunikasi. Jadi nantinya di router 1 dia itu akan otomatis ada network yang menuju ke router 3-nya. Nah, kita coba saja cek di router 1. Di sini do show IP route.
Nah, kalian bisa lihat teman-teman di sini dia itu sudah ada network yang 20.20.20.0. Padahal kita kan tidak menambahkannya di router 1 ya, teman-teman. Kemudian di sini juga ada IP yang 192.168.30.0, yaitu yang IP milik PC-nya, teman-teman. Kita juga coba cek di router 3-nya. Di sini kita exit dulu, do show IP route. Nah, kalian bisa lihat di sini juga ada network yang 192.168.10.0, yaitu yang IPPC 1. Nah, kemudian juga ada yang 10.10.10.0 atau network yang ini. Jadi dynamic routingnya itu akan otomatis muncul ya, teman-teman. Sekarang kita coba kirim paket semisal dari PC 2 ke PC 3. Nah, di sini masih file teman-teman dikarenakan awal-awal. Kita coba lagi PC 2 ke PC 3. Nah, di sini sudah successful. Atau kita juga bisa coba dari PC 1 ke PC 3. Ini juga sudah successful ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan mencoba untuk konfigurasi dynamic routing EIGRP menggunakan VLAN. Nah, jadi di sini kita akan setup topologinya dulu. Di sini saya akan menambahkan satu switch yaitu yang 2960. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan topologi tambahannya. Di sini saya sudah membuat untuk yang sebelah sini dia itu VLAN 40 dengan IP ini. Nanti IPPC-nya itu 40.2. Nah, tetapi untuk yang akan dijadikan gateway-nya itu nantinya 40.1 ya, teman-teman. Kemudian di sini yang area kuning ini adalah VLAN 50. Untuk IPPC-nya itu nantinya 50.2. Nah, tetapi untuk IP yang gateway-nya nanti itu 50.1, teman-teman. Nah, sekarang kita akan mulai untuk membuat VLAN-nya dulu di switch-nya. Kita bisa buka switch ke CLI. Ini kita enable conf t. Nah, di sini kita buat VLAN 40. Kemudian buat juga VLAN 50. Kita exit saja. Di sini kita akan memasukkan setiap interface-nya ke VLAN-VLAN-nya. Di sini kita mulai yang di VLAN 40 dulu. Di sini FA0/2. Interface FA0/2. Di sini kita gunakan mode akses dulu ya, teman-teman, karena dari switch ke PC menggunakan mode akses. Switch port mode akses. Kemudian switch port akses VLAN 40. Oke, sudah, kita keluar saja. Lanjut di interface yang mengarah ke VLAN 50. Interface FA0/3. Kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 50. Oke, sudah teman-teman. Kita coba cek do show VLAN brief. Oke, di sini sudah ada VLAN-VLAN-nya beserta interface-interface-nya. Nah, oke teman-teman, karena di sini dia ada switch dan juga router, maka kita harus membuat mode terang dulu dari switch menuju ke routernya. Kita bisa buka switch-nya. Di sini kita pergi ke interface yang menuju ke router FA0/1, interface FA0/1. Kita buat switch port mode terang. Oke, sudah teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan pasang IP yang interface gig 0/2 pada router 3-nya. Di sini kita bisa buka router 3. Di sini kita masuk ke interface gig 0/2, interface gig 0/2. Kemudian kita pasang IP-nya yang 30.1. IP at 30.30.30.1. Subnet masknya 255.0. Kalau sudah, kita no shutdown biar menyala ininya. Oke, sudah menyala teman-teman. Nah, seperti yang di materi sebelumnya, kita juga akan konfigurasi untuk membuat sub interface pada VLAN-VLAN-nya. Di sini kita bisa exit saja teman-teman. Nah, kita mulai untuk buat sub interface yang VLAN 40 dulu. Di sini interface gig 0/2. Kemudian titik 40 untuk VLAN 40-nya dulu teman-teman. Enter. Lanjut di sini kita isikan IP yang nantinya akan dijadikan gateway untuk PC 4-nya. Yaitu tadi saya sudah bilang IP at tadi itu IP-nya 192.168.40.1 ya teman-teman. Kemudian subnet masknya itu 255.255.0. Oh ya teman-teman, di sini sebelumnya kita ketik dulu encapsulation .1q kemudian 40 seperti ini. Nah, barulah kita ketikkan IP address-nya. Tadi 40.1, enter. Oke, barulah di sini sudah bisa teman-teman. Kita exit saja. Lanjut di sini kita akan buat sub interface yang VLAN 50. Ini kita ganti titik 50. Kemudian di sini encapsulation.1q 50. Nah, kemudian IP-nya kita masukkan. Tadi itu saya sudah bilang yang akan dijadikan gateway PC 5 yaitu 50.1. Ini kita ganti saja 50.1. Oke, seperti ini, enter. Oke, di sini kita sudah membuat sub interface per VLAN-nya ya, teman-teman. Di sini kita langsung pasang IP di PC 4 dulu. Ke desktop, IP config.
Di sini 192.168.40.2. Kemudian subnet masknya 255.0 dan gateway-nya IP yang kita jadikan sub interface 40 tadi 192.168.40.1. Kalau sudah kita close saja. Lanjut yang di PC 5 juga. Ke desktop IP config, kemudian 192.168.50.2 sub interface-nya ini, kemudian default gateway-nya yang tadi 192.168.50.1. Kita close saja. Nah, sekarang kita coba kirim paket dari PC 4 ke PC 5. Di sini mungkin masih awal jadi masih violet. Kita coba lagi. Oke, di sini sudah successful, teman-teman. Nah, kita juga coba yang di PC 3 ke PC 4. Ini juga sudah successful. Dikarenakan tadi kita sudah konfigurasi terang yang menuju ke router 3-nya. Nah, tetapi teman-teman, kalau yang di PC 1 dan PC 2 dia ingin berkomunikasi dengan PC yang di VLAN 40 dan VLAN 50, itu dia belum bisa, teman-teman. Dikarenakan kita belum konfigurasi dynamic routing-nya. Nah, jadi nantinya teman-teman di sini untuk konfigurasi dynamic routing-nya pada VLAN itu, di sini nanti kita akan mempromosikan IP network dari VLAN 40 dan VLAN 50 di router 3-nya, teman-teman. Langsung aja di sini kita bisa buka router 3-nya. Di sini kita exit dulu. Nah, kemudian di sini kita ketikkan sama seperti tadi, router EIGRP. Untuk angkanya juga harus 10 ya, teman-teman, sama dengan yang di router-router lainnya. Lanjut di sini kita promosikan yang IP network milik VLAN 40 dulu. Di sini kita ketikkan netway saja untuk disingkat. Kemudian network dari VLAN 40. 192.168.40.0 ya, teman-teman. Dikarenakan ini networknya. Kemudian enter. Selanjutnya juga network milik VLAN 40-nya. Di sini kita ganti 50.0. Nah, lanjut di sini juga kita promosikan yang network interface sebelah sininya yang 30.0 atau yang ini, teman-teman. Interface gig 0/2 yang menuju ke switch-nya. Kita promosikan netway 30.0. Enter. Oke, kita sudah promosikan semua networknya, teman-teman. Selanjutnya kita exit saja. Kita coba do show IP route. Nah, teman-teman, di sini untuk more-nya kita bisa klik spasi saja. Nah, kalian bisa lihat, teman-teman, di sini sudah ada network dari VLAN 40 dan VLAN 50. Di sini sudah ada 192.168.40.1 dan juga 192.168.50.1. Nah, kemudian di sini juga ada network yang 30.30.1 ya, teman-teman, yaitu yang sebelah sini. Nah, kita juga bisa cek yang di router 1. Ini kita cek do show IP route. Kita more spasi saja. Nah, di sini sudah ada network yang 40.0. Nah, di sini sudah ada network yang VLAN 40 dan juga VLAN 50. Dan juga ada network yang 30.30.30.0 ya, teman-teman. Nah, kita coba, teman-teman, kirim paket semisal dari PC 1 ke PC 4. Ini sudah successful, teman-teman. Kita coba dari PC 2 ke PC 5. Nah, ini juga sudah successful ya, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah menonton bab yang ke-13 ini. Jangan lupa subscribe YouTube Redunuke @ mentor kecil. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.